Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini boleh bertemu kembali di tengah-tengah musim yang mulai dingin, tapi kita masih bisa berkumpul di tempat ini, dan itu semua karena kasih kebesaran Tuhan di dalam setiap hidup kita. Saya rindu jemaat Tuhan bangkit berdiri. Boleh salam kanan kirinya dan katakan, mari bersyukur untuk hari ini. 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 Haleluya, puji Tuhan. Dan ini juga merupakan akhir hari Minggu, di bulan November, dan sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Desember dan akan juga pergantian tahun. Tidak terasa Tuhan begitu baik dan begitu mengasihi kita, sehingga pada hari ini kita boleh beribadah juga. Dan sebentar lagi mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah bersama-sama pada Tuhan. Dan sebelum itu saya rindu mengajak jemaat Tuhan untuk menyatakan iman rasuli kita di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari kita tunduk di hadapan Tuhan sejenak. Mari kita bersyukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala penyertaan Tuhan di sepanjang minggu ini Bapa. Kami boleh melewati dengan penuh sukacita, dengan penuh kasih daripada Engkau. Kami boleh melakukan segala aktivitas kami ya Tuhan. Dan pada hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini di hadapan-Mu untuk beribadah bersama-sama, untuk mengucapkan syukur atas segala kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam setiap hidup kami. Biarlah Engkau yang boleh hadir di tengah-tengah kami pada saat ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu ada di tengah-tengah kami, sehingga roh-roh yang bukan daripada Engkau Tuhan boleh jauh dari ibadah kami pada hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga kami akan mengakhiri nanti. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Oh Yesus, Engkau ajaib. Oh Yesus, inilah hidup kami. Inilah jiwa kami Tuhan. Kami persembahkan hanya untuk-Mu. Oh terima kasih. Engkau Allah yang begitu baik Bapa. Engkau Allah yang begitu besar. Kamilah yang memuji Engkau, meninggikan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku.
rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari sama-sama angkat lagu ini dari awal. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu,
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh terima kasih. Mari angkat suaramu, mari puji Tuhan, mari bersyukur kepada Tuhan. Oh Yesus, kami ini setiap ucapan syukur kami Tuhan. Iya pujian kami hanya kami panjatkan di hadapan Tuhan. Dan apa yang boleh hadir di tengah-tengah kami pada saat ini. Kami tahu Engkau Allah yang begitu baik di dalam setiap hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak pernah berhenti mengucapkan syukur atas segala kebaikan Tuhan bagi setiap oh sudah buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa.
Tuhan, untuk Tuhan kita. Terima kasih ya Bapa. Kami selalu bersyukur untuk segala kasih setiamu di dalam hidup ini Tuhan. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah ya Bapa. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan lebih dalam lagi untuk memuji, memuliakan Engkau. Biarlah pujian, ucapan syukur kami Engkau terima. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Saya percaya jemaat Tuhan datang hari ini dengan ucapan syukur atas segala kebaikan Tuhan lewat hidup kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Mari memuji memuliakan Tuhan. Terus bertepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan kita. Amin. Mari kita lebih bersyukur lagi, mari kita lebih memuji muliakan Tuhan. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukan
Tuhan dipersilakan duduk kembali. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan namun sebelum itu saya undang jemaat Tuhan untuk mengangkat setiap pokok-pokok doa kita di hadapan Tuhan. Untuk yang pertama, mari kita berdoa untuk seluruh dunia. Mungkin berbagai macam yang terjadi di seluruh dunia pada saat ini. Ada mungkin yang perang atau bencana, musibah segala macam. Mari kita berdoa agar Tuhan boleh menunjukkan kasih-Nya untuk dunia, untuk negara yang sedang mengalami bencana-bencana ataupun yang sedang tidak sedang tidak baik-baik begitu. Dan yang kedua, mari juga kita berdoa untuk jemaat AIC Suwon dan juga gembala kita. Biarlah di tengah-tengah musim yang dingin ini, biarlah Tuhan selalu memberikan kita kesehatan yang baik, agar Tuhan selalu campur tangan untuk setiap hidup kita, dan juga untuk gembala kita agar semakin dipakai oleh Tuhan, agar beliau semakin mempunyai hikmat untuk melayani, untuk lebih bersungguh-sungguh lagi dalam pelayanan. Juga mari kita berdoa untuk persiapan Natal AIC Suwon dan juga Natal PGIK, yaitu Natal AIC Suwon untuk tanggal 15 Desember dan juga Natal PGIK tanggal 25 Desember. Mari kita berdoa agar setiap rencana yang telah direncanakan atau persiapan, biarlah Tuhan campur tangan dan melancarkan setiap persiapan. Sebelum itu saya rindu jemaat Tuhan untuk mengangkat setiap pujian kita. Mari kita naikkan pujian kita, ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber segala-galanya. Di hadapan
berdoa untuk persiapan Natal yang akan dilaksanakan. Untuk Natal kami IC Suwon di tempat ini yang akan dilaksanakan tanggal 15 Desember nanti. Ya Tuhan, segala rencana, segala persiapan, biarlah Engkau yang boleh campur tangan agar semuanya ya Bapa boleh berjalan dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga lewat Natal kami Tuhan, nama-Mu semakin dibesarkan, nama-Mu semakin dimuliakan ya Bapa. Begitu juga Natal PK yang akan dilaksanakan di tanggal 25 Desember Tuhan. Biarlah Engkau yang boleh memakai panitia, apapun yang sedang dipersiapkan pada saat ini Tuhan. Kami percaya Kau telah mempersiapkan yang terbaik. Kami percaya Kau yang memberikan yang begitu dahsyat ya Tuhan, sehingga apapun ya Tuhan yang menjadi perencanaan atau apapun yang menjadi perayaan Natal nanti, boleh ya Tuhan setiap jemaat yang datang boleh dilawan oleh kuasa kasih-Mu, boleh dipakai ya Tuhan oleh kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau yang bekerja untuk setiap panitia yang ada, biarlah Engkau yang memakai mereka untuk mempersiapkan ya Bapa segala acara demi acara. Kami percaya Tuhan Engkau yang bekerja untuk setiap hidup kami. Dan sebentar lagi juga kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu lewat hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memakai beliau, biarlah Engkau yang boleh berbicara lewat beliau untuk kami, sehingga apa yang boleh kami dengarkan Tuhan, boleh kami menjadikan teladan di dalam hidup kami. Karena kami ingin sekali ya Tuhan, kami rindu Tuhan hidup sesuai dengan kebenaran firman. Terima kasih ya Tuhan. Inilah seluruh pujian kami ya Bapa. Inilah seluruh ucapan syukur kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Namamu segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu sekali lagi, segala puji syukur bagimu. Saya undang hambanya, tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terima kasih ya Bapa untuk semua kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam hidup kami sampai saat ini. Entah kami sadar atau tidak sadar, kami ada sebagaimana kami ada saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Biarlah Tuhan hati kami selalu penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan yang memimpin hidup kami sampai saat ini. Bapa, saat ini kami akan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabda kepada kami semua, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami agar kami hanya fokus kepada Tuhan saja. Berharap Tuhan memberkati kami, terus mengubah hidup kami, memulihkan hidup kami, memperbarui hidup kami di dalam Yesus Kristus. Kami siap ya Bapa, berfirman kepada kami dalam nama Yesus. Mari kita semua yang percaya bersama-sama berkata amin. Terima kasih tim ibadah. Selamat hari Minggu semuanya. Mari kita kasih salam kiri kanan kita. Saya senang saudara di sini. Saya diberkati oleh kehadiran saudara-saudari. Ya, seperti itu. Ya, seperti katakan tadi bahwa tanpa kita sadari kita sudah berada di akhir bulan ke-11. Jadi 1 bulan lagi kita akan memasuki tahun yang baru, yaitu 2025. Kita tidak tahu seperti apa, tapi pada siang hari ini mari kita akhiri tahun ini juga dengan hati yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan.
Karena itu di depan sudah ada tema khotbah pada siang hari ini, yaitu rahasia di balik pengucapan syukur. Mari baca bersama-sama, 1, 2, 3. Rahasia di balik pengucapan syukur. Mari kita baca 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 bersama-sama. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Surat ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di kota Tesalonika. Jadi kota Tesalonika ini adalah kota yang ada di Asia Kecil, yang ada di kota di negara Yunani, yang saat ini juga namanya masih ada, yaitu Tesaloni. Jadi pada perjalanan misi yang kedua, Rasul Paulus sempat berkunjung ke kota Tesalonika ini dan memberitakan Injil di sana, sehingga muncullah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga terjadilah sebuah gereja di sana. Nah, dalam keadaan seperti ini, ketika Kekaisaran Romawi menjajah hampir seluruh daerah Asia Kecil, maka terjadilah penganiayaan terhadap orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus pada waktu itu. Oleh karena itu, Rasul Paulus yang sudah mendirikan, yang sudah merintis gereja Tesalonika ini, menulis sebuah surat dengan tujuan untuk menguatkan mereka. Khususnya mereka yang sedang berada di dalam penganiayaan, supaya mereka tetap kuat di dalam kasih karunia. Khususnya di akhir dari surat ini, Rasul Paulus menulis agar mereka selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, inilah yang dikehendaki oleh Allah bagi kamu di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mengapa saat ini kita harus mengucap syukur kepada Tuhan? Alasan utamanya kita mengucap syukur kepada Tuhan itu karena kita sudah percaya kepada Yesus Kristus dan kita sudah menerima keselamatan. Tetapi entah kenapa, meskipun kita sudah mempunyai keselamatan yang kekal ini, di dalam perjalanan iman kita di dunia ini, kita sering berhadapan dengan masalah-masalah yang terkadang merebut rasa syukur di dalam diri kita. Oleh karena itu firman Tuhan ini juga sama, ditujukan untuk saya dan saudara yang hidup pada zaman ini. Yang ketika kita menjalani kehidupan iman kita, kita juga berhadapan dengan banyak tantangan, banyak masalah, banyak kesulitan. Dan terkadang ini merebut sukacita dalam diri kita, merebut rasa syukur dalam diri kita. Firman Tuhan berkata bahwa mengapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan? Tadi yang pertama adalah karena kita sudah diselamatkan. Tapi kita juga harus mengingat bahwa Alkitab penuh dengan begitu banyak alasan kenapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Di dalam kitab Mazmur, di dalam kitab 1 Tawarik, begitu banyak ayat-ayat yang sama, yang berbunyi, bersyukurlah kepada Tuhan. Bahwasanya apa? Tuhan itu baik. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kita sudah sering memujikan pujian ini, baik itu dalam nyanyian yang pelan maupun nyanyian yang cepat. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Ada banyak sekali puji-pujian seperti ini. Ini alasannya kenapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Dia baik atas hidup kita. Kasih setianya kekal selama-lamanya. Katakan kepada kiri kanan kita, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Dan kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan, firman Tuhan berkata dalam Mazmur pasal 50 ayat 23, ucapan syukur kita itu adalah sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir memuliakan Tuhan adalah ketika kita melakukan hal-hal yang wah, memimpin pujian di depan, berkhotbah, kita memberikan sedekah, apa segala. Tetapi firman Tuhan yang jelas mengatakan mengucap syukur kepada Tuhan itu adalah memuliakan Allah, sama seperti memuliakan Allah.
Jadi semakin banyak kita mengucap syukur kepada Tuhan, maka kita akan semakin memuliakan Allah. Khususnya dalam perjanjian lama dikatakan muncul kata mengucap syukur ini, baik dalam bentuk kata kerja maupun dalam bentuk kata benda sebanyak 117 kali. Di dalam bahasa Ibrani-nya ada 2 kata untuk menuju kepada ucapan syukur ini, yaitu toda dan yada. Jadi 2 kata ini selalu gitu dipakai berganti-ganti. Kata tado atau yada di dalam perjanjian lama yang artinya adalah mengucap syukur. Dan di dalam perjanjian baru juga muncul banyak gitu loh kata-kata yang mengartikan tentang kata mengucap syukur ini. Ada kata ekaristio, ada kata eukaristia, eukaristos, dan juga karis. Itu semua adalah dari akar kata yang sama, yang artinya adalah mengucap syukur. Kita menadakan tangan, kita menadakan pujian, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi pada siang hari ini kita akan belajar bersama-sama apa sih rahasia di balik pengucapan syukur. Yang pertama di sini dikatakan bahwa mengucap syukur atau pengucapan syukur itu menghasilkan damai sejahtera di dalam diri kita. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7 dikatakan seperti ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara-saudari, kita yang sudah umur 40 lebih, 50 lebih, kita sudah lebih tahu seperti apa hidup ini. Betul ya? Dulu waktu masih sekolah belum tahu apa itu hidup. Taunya aduh capek belajar. Itu belum apa-apanya. Kalau sudah menikah, sudah punya anak, sudah punya cucu, itu lain lagi hidup. Ada banyak sekali badai-badai yang akan kita temui dalam hidup ini. Tetapi di sini katakan bahwa daripada kita mengkhawatirkan hidup kita ini, kita stres dengan begitu banyak masalah dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata di sini bahwa lebih baik kita menaikkan permohonan kita itu, keinginan hati kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Apa hasilnya? Damai sejahtera Allah akan apa? Memenuhi hati saudara. Amin. Saudari, ini adalah hal yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada saudara, kepada umatnya di tengah-tengah dunia yang sudah penuh dengan dosa ini. Di Taman Eden, Adam dan Hawa tidak perlu mengucap syukur karena mereka masih hidup di dalam zona yang bebas dosa. Tapi setelah dosa masuk ke dalam hidup manusia, maka manusia sudah mulai menghasilkan perasaan-perasaan yang negatif, mengeluh, protes, iri, dengki, marah, dan sebagainya. Dan ini membuat manusia lupa tentang mengucap syukur ini. Tetapi Tuhan yang sangat mengasihi manusia, meskipun manusia sudah jatuh dalam dosa, Tuhan tetap itu memberikan jalan keluar. Bagaimana supaya manusia tetap bisa berbahagia, bisa hidup di dalam damai sejahtera, yaitu dengan cara mengucap syukur kepada penciptanya. Saudara-saudari, saya tidak tahu apakah kita sudah pernah mengalami rahasia ini. Ketika kita berada dalam satu situasi yang sulit, kita masih mau bersyukur kepada Tuhan dan mengalami damai sejahtera Tuhan memenuhi hidup kita. 2 minggu yang lalu saya pergi melakukan medical check up. Jadi semua diperiksa. Giliran saya diperiksa, pada bagian leher saya dokter mengatakan, oh, tiroid kamu agak aneh. Dan menurut pengalaman saya, dari 20 orang yang saya periksa dengan gejala yang sama seperti ini, 16-17 orang positif kanker. Hanya 3-4 orang saja yang tidak kena kanker. Dia bilang ke saya tidak mengatakan Pak Pendeta kanker ya, tetapi menurut pengalaman saya, dari 20 orang yang punya gejala seperti ini, itu positif kanker. Saudara-saudari, kalau kita yang mengalami hal seperti itu, kira-kira apa yang muncul dalam diri kita? Oh Tuhan, gak lama saya akan mati ya. Oh Tuhan, bagaimana anak saya? Tetapi saya mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih.
Karena lewat medical check up ini, saya tuh jadi mengetahui seperti apa kondisi kesehatan saya. Sampai di rumah istri saya itu bertanya, aduh gimana ya, tim apa? Saya bilang, kenapa? Istri saya bilang itu, kamu kok biasa-biasa saja gitu. Dia bilang, mau khawatir apa? Saya mau khawatir, jadi lebih susah hati saya. Betul ya? Lebih baik mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur, Tuhan akan menjaga hati kita dengan damai sejahtera. Saya pernah mengatakan bahwa di dunia ini ada dua hal. Sesuatu yang bisa kita kendalikan dan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Kenapa kita sering stres? Karena kita berusaha ingin mengendalikan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa kita kendalikan. Tetapi ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, yaitu hati kita. Itu adalah bagian kita. Dan luar biasanya, kalau kita melihat gitu, ada banyak sekali manfaat ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan. Secara ilmiah dikatakan bahwa ketika seseorang mengucap syukur, maka otak kita akan memproduksi beberapa hormon penting yang sangat-sangat penting untuk kestabilan emosi kita. Mungkin kita di sini sudah terbiasa dengan hormon dopamin atau disebut dengan hormon kebahagiaan. Ketika kita mengucap syukur, maka hormon ini akan diproduksi di dalam otak kita dan ini akan membuat seseorang merasa bahagia. Ada juga yang disebut dengan hormon serotonin, di mana dia membantu menjaga suasana hati seseorang sehingga dia tidak menjadi murung. Sebaliknya dia bisa merasa tenang dan juga bisa mengurangi depresi seseorang. Juga ada hormon disebut dengan hormon oksitosin yang disebut dengan hormon cinta atau hormon ikatan. Ini adalah suatu hormon yang bisa memperkuat hubungan sosial dan juga meningkatkan rasa percaya serta kehangatan emosional. Khususnya orang-orang yang sedang pacaran mungkin sering banyak muncul hormon oksitosin ini. Juga ada endorfin yang berguna untuk mengurangi rasa sakit alami dan meningkatkan perasaan bahagia dalam diri kita. Juga ada hormon kortisol, yaitu hormon yang bisa membuat manusia itu menjadi stres. Tapi ketika kita mengucap syukur, dikatakan bahwa hormon kortisol ini bisa menurun. Dan ini bisa menolong kita untuk kuat terhadap stres. Dan juga ada hormon yang disebut dengan hormon melatonin yang fungsinya adalah mengatur supaya siklus tidur kita itu bisa tetap baik dan stabil. Jadi luar biasa. Kenapa Tuhan memerintahkan umatnya untuk hidup dengan ucapan syukur? Jadi sebenarnya ini sangat-sangat memberkati kita. Kalau kita sudah tahu rahasianya. Ketika kita mengucap syukur, dikatakan bahwa damai sejahtera Tuhan itu akan memenuhi hati kita. Secara fisikal, secara fisik kita juga bisa menjadi kuat. Secara emosional juga kita menjadi sangat sehat. Makanya sangat-sangat perlu gitu untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sekali lagi katakan kepada rekan kita, mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Ya, itu akan membuat tubuh kita menjadi semakin sehat, juga emosi kita juga menjadi semakin stabil. Jadi luar biasa kenapa Tuhan memberikan perintah ini kepada kita. Ya, yang kedua saya mau sampaikan di sini adalah pengucapan syukur membuat kita mengalami kuasa Allah. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 11 kita sudah sangat familiar dengan kisah yang ada di perikop ini. Dikatakan bahwa ada banyak sekali orang yang sedang mengikut Tuhan Yesus. Tetapi mereka tidak mempunyai makanan. Mereka kehabisan makanan. Karena mereka rata-rata adalah orang-orang yang bukan orang-orang yang ekonominya menengah ke atas, tetapi orang-orang yang biasa. Sehingga saat mereka mengikuti Yesus berhari-hari, mereka kehabisan makanan. Tetapi di situ ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Yesus meminta 5 roti dan 2 ikan ini, mengucap syukur atasnya, lalu berdoa. Dan setelah itu membagi-bagikan kepada banyak orang yang mengikuti Yesus pada waktu itu. Ketika Tuhan Yesus melakukan seperti ini, mengambil 5 roti 2 ikan, mengucap syukur atasnya, mujizat terjadi. Ribuan orang makan, tetapi luar biasanya itu masih tersisa 12 bakul penuh.
Jadi ketika kita mempraktekkan gaya hidup yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan, itu jauh-jauh lebih bermanfaat daripada kita melakukan hal-hal yang negatif. Contohnya kita bersungut-sungut atau komplain atau marah dan sebagainya dengan orang-orang di sekitar kita atau dengan lingkungan kita. Jadi ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita bisa mengalami kuasa Tuhan. Kita bisa mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Jadi luar biasanya kenapa Tuhan memerintahkan kepada kita umatnya untuk selalu hidup di dalam gaya hidup yang mengucap syukur kepada Dia. Yang ketiga, mengucap syukur membawa berkat yang lebih. Sekali lagi, mengucap syukur bukan hanya memberkati kita, tetapi juga membawa berkat yang lebih dalam hidup kita. Di dalam Lukas pasal 17, kita mungkin mengenal kisah ini juga. Dikatakan ada 10 orang kusta, penderita kusta. Mereka ada di perbatasan antara Samaria dan Israel. Mereka bersatu karena mereka mempunyai penyakit yang sama. Padahal orang Samaria dan Israel, mereka tidak bergaul. Tetapi karena mereka sama-sama penyakit kusta, mereka bersatu tinggal di perbatasan. Saat Yesus ingin ke Samaria, Yesus melewati perbatasan itu dan bertemu dengan mereka. Mereka berseru kepada Yesus, Yesus, sembuhkan kami. Dan Yesus berbelas kasihan, menyuruh mereka untuk pergi kepada imam-imam, untuk memeriksakan diri mereka apakah mereka sudah sembuh atau tidak. Mereka pergi. Dalam perjalanan mereka kaget ketika melihat tubuh mereka. Melihat tubuh mereka yang penuh dengan kusta tiba-tiba sedikit demi sedikit menjadi sembuh. Dan mereka menyadari bahwa mereka semua telah sembuh. Tetapi luar biasanya, 9 orang karena saking gembiranya, saking senangnya, saya sudah sembuh. Mereka tidak lagi ingat siapa yang menyembuhkan mereka. Tetapi ada 1 orang yang mengingat siapa yang menyembuhkan dia. Dia kembali berbalik dan kembali kepada Yesus. Dia bersujud dan mengucap syukur. Dan luar biasanya, Tuhan Yesus berkata seperti ini. Di mana yang 9 itu? Bukankah 10 semua yang disembuhkan? Mengapa hanya 1 orang saja yang datang bersyukur? Lalu ia berkata seperti ini kepada 1 orang Samaria yang bersyukur. Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Di dalam terjemahan King James dikatakan, and he said unto him, arise, go thy way, thy faith hath made thee whole. Di dalam bahasa aslinya itu dijelaskan bahwa orang kusta ini tidak hanya mengalami kesembuhan dari sakit penyakitnya, tetapi tangan-tangannya, jari-jari tangannya, atau jari-jari kakinya, bagian-bagian tubuhnya yang sudah rusak, yang sudah terpotong karena penyakit kusta ini, itu kembali dipulihkan normal seperti semula. Jadi orang-orang yang mengucap syukur kepada Tuhan, mereka bukan hanya diberkati saja, tetapi diberkati lebih oleh Tuhan. Di sini kita bisa belajar dari pengalaman seorang Samaria, di mana dia mengalami kesembuhan secara total. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bagaimana kita menerapkan pengucapan syukur ini dalam kehidupan kita setiap hari? Apakah kita terbiasa mengucap syukur kepada Tuhan, atau sebaliknya melakukan hal-hal yang Tuhan tidak inginkan? Firman Tuhan dengan jelas berkata bagi kita bahwa ketika Tuhan menyuruh kita untuk mengucap syukur, itu demi kebaikan saudara-saudara. Dalam satu hari kita itu bisa mengalami banyak masalah. Masalah di tempat kerja, masalah dalam rumah tangga, masalah dalam tempat kita belajar, studi, penelitian, ada banyak sekali. Bahkan di luar, bahkan saat kita mengendara, ada banyak sekali masalah yang kita bisa hadapi. Semalam juga Bro Ope sharing, dia sharing semua gitu masalah-masalahnya. Masalah yang ada di tempat kerja, masalah pribadinya, masalah di Indonesianya, dan segala macam masalah. Wah, ternyata saya pikir OP ini nggak ada masalah karena masih single, banyak juga. Kita semua punya masalah. Tapi mari kita merenungkan dalam-dalam. Saat kita mengucap syukur kepada Tuhan, apakah itu lebih baik bagi kita atau sebaliknya?
Sebaliknya juga mari kita renungkan saat kita berhadapan dengan masalah. Ketika kita bersungut-sungut, kita komplain, kita protes, kita marah, apakah itu membawa kebaikan bagi kita atau tidak? Firman Tuhan sangat-sangat jelas. Firman Tuhan benar bahwa ketika kita mengucap syukur, itu mendatangkan kebaikan bagi kita masing-masing di dalam hidup kita ini. Karena itu saya mau menantang kita semua, mari kita coba terapkan gaya hidup yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Anak-anak kita di tempat ini ada sebagian yang bersekolah minggu di gereja Jail Kyohe Suwon ya. Jadi menjelang ibadah ucapan syukur, mereka itu punya acara doa malam selama 40 hari. Jadi setiap malam mereka itu bertemu dengan guru sekolah minggu mereka secara online lewat telepon. Dan mereka itu diminta untuk mengucapkan satu saja hal apa yang mau disyukuri gitu loh untuk hari itu. Jadi kadang-kadang Herin bertanya kepada kami, Papa, Mama, hari ini berterima kasih untuk apa ya kira-kira? Karena dia belum tahu seperti apa hidup ini. Kita yang sudah mengerti hidup ini kan tahu, ternyata banyak sekali hal yang bisa kita syukuri dalam hidup ini. Kita orang Indonesia yang tinggal di Korea, sebaliknya juga orang Korea yang tinggal di Indonesia. Mungkin tahulah perbandingan kedua negara ini. Sering saya sampaikan gitu. Kalau kita ke Indonesia, kalau saya ke Indonesia, tinggal di rumah cici saya di Tangerang. Tangerang itu padahal kan kota baru kan. Tapi kadang-kadang air itu mati tanpa pemberitahuan. Dan kapanpun akan jalan lagi itu nggak ada juga pemberitahuan. Ditelepon untuk komplain, nggak diangkat-angkat. Tetapi di Korea, 24 jam sehari, kalau bisa plus lagi, 24 jam plus. Air nggak pernah mati. Listrik, luar biasa. Kita itu listriknya kedip-kedip. Mati juga tanpa pemberitahuan. Di Korea mau mati 10 menit diberitahukan itu loh hari-hari sebelumnya. Wow. Renungkan itu, banyak sekali hal-hal yang bisa membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Dan ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, ini luar biasa dampaknya dalam kehidupan kita. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Itu harus menjadi gaya hidup kita. Mengucap syukur dalam segala hal. Bukan kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan saya kena kanker. Bukan itu ya. Tetapi apa yang ingin Tuhan ajarkan kepada kita melalui sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Itu yang bisa membuat kita bisa mendapatkan perspektif baru dalam kehidupan kita. Kita juga mengucap syukur ketika kita berada di dalam masalah. Ini sangat penting. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang terpanggil, yaitu orang-orang yang sudah ditentukan untuk diselamatkan. Jadi ketika kita berada dalam masalah, kita mengucap syukur di situ. Kita akan menemukan kenapa Tuhan mengizinkan saya berada dalam masalah ini. Di situ kita bisa menemukan kebaikan Tuhan yang sedang tertuju kepada kita. Dan kita juga perlu belajar mengucap syukur dalam ibadah dan perayaan. Dalam ibadah kita juga mengucap syukur kepada Tuhan. Mengangkat tangan kita. Puji-pujian kita adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi ucapan syukur ini adalah sesuatu yang sebenarnya tidak boleh dilepaskan dari kehidupan kita. Luar biasanya Tuhan kita. Dia tahu apa yang paling baik untuk umatnya. Kadang-kadang orang dunia melihat kenapa orang Kristen hidup seperti itu ya. Sudah kena malang masih bisa bersyukur kepada Tuhannya. Ini sesuatu yang tidak bisa dimengerti oleh orang dunia. Orang-orang dunia bersyukur ketika apa yang mereka harapkan itu mereka dapatkan. Ingin masuk sekolah yang terkenal, masuk, terima kasih. Ingin bekerja gaji besar, dapat, terima kasih. Ingin menikah, dapat pasangan yang ganteng, cantik, tinggi, langsing, terima kasih. Di luar itu tidak ada terima kasih. Tetapi saudara, kita diajar untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Kenapa? Karena terkadang apa yang kita inginkan itu belum tentu kehendak Tuhan.
Itu alasannya kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan. Ketika bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal, artinya apa? Kita sedang mengakui bahwa Tuhanlah pribadi yang berdaulat atas kehidupan saya, yang menjadi sumber kehidupan saya. Dia tahu yang terbaik bagi saya, dan mengucap syukur itu semacam pengakuan iman kita kepada Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik atas hidup saya. Ketika kita berkata menang dalam iman, menang dalam iman bukan berarti kita bisa menggapai apa yang kita inginkan. Tetapi pada akhirnya kita menyadari bahwa kehendak Tuhanlah yang terbaik bagi saya. Ini adalah menang dalam iman. Amin. Ya, kita akan mengakhiri khotbah pada siang hari ini. Rahasia pengucapan syukur terletak pada sikap hati yang percaya kepada Tuhan dalam segala situasi. Dengan bersyukur kita tidak hanya memuliakan Tuhan, tapi juga membuka pintu bagi transformasi dalam hidup kita. Kita akan menerima damai sejahtera daripada Tuhan. Kita akan mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kita akan mengalami mujizat dalam kehidupan kita. Dan Tuhan akan memberkati hidup kita lebih daripada yang bisa kita pikirkan. Jadi bersyukur adalah jalan menuju hidup yang lebih dekat dengan Tuhan dan penuh makna. Jadi mari kita jadikan ucapan syukur sebagai gaya hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit bersama-sama. Kita pujikan satu pujian. Ada mujizat dalam bersyukur. Katakan bersama-sama. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Bersama-sama sekali lagi. Katakan tangan Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sedang berada dalam musim hidup seperti apakah kita saat ini? Mungkin sebagian kita sedang berjalan di atas bunga-bunga.
Tetapi bisa saja sebagian dari kita juga sedang berjalan di atas kerikil yang tajam. Siang hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, bahwa Tuhan itu baik, kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Dia memerintahkan kita untuk mengucap syukur karena Dia tahu itu baik untuk kita. Dia akan mencurahkan damai sejahteranya dalam hidup kita. Kita juga akan mengalami kuasanya saat kita mengucap syukur. Dan Tuhan memberkati kita, bukan biasa-biasa, tapi lebih daripada yang bisa kita harapkan. Saat ini mari kita datang kepada Tuhan bersama-sama. Kita berdoa supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang menjadikan pengucapan syukur sebagai gaya hidup kita sehari-hari. Kita mengucap syukur dalam segala hal, mengucap syukur bahkan dalam masalah yang kita hadapi, dalam ibadah dan perayaan-perayaan, sehingga benar-benar hidup kita ini menjadi hidup yang berbahagia, bukan di dunia saja, bukan dalam kekekalan saja, tapi saat kita ada di dunia yang fana ini. Mari kita berdoa sebentar, 1-2 menit di hadapan Tuhan, supaya Tuhan mengajar kita terus untuk menjadi pribadi-pribadi yang mengucap syukur kepada Dia. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, biarkan musik menyanyikan pujian ini. Kami datang kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, yang terus mengajar kami tanpa henti-hentinya untuk membimbing kami, mendidik kami, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar berbahagia di dalam kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua tempat ini ya Bapa. Engkau mengetahui perjalanan kehidupan kami, Engkau tahu musim hidup kami saat ini. Tuhan tolong kami, agar kami Tuhan tidak kehilangan ucapan syukur dalam hati kami. Karena saat kami mengucap syukur, damai sejahtera Tuhan dilimpahkan atas hidup kami. Kami mengalami kuasa Tuhan, kami mengalami berkat-berkat Tuhan yang lebih daripada kami bisa bayangkan. Bapa dalam surga, berkati seluruh jemaat-Mu. Biarlah Engkau Tuhan menaruh roh-Mu dalam hati kami, agar kami Tuhan belajar selalu mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala musim kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi saksi-Mu ya Tuhan, bahwa hidup yang mengucap syukur adalah hidup yang sungguh-sungguh berbahagia, hidup yang benar-benar menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kita pujikan sekali lagi pujian ini, refnya bersama-sama. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, bersama-Mu. Sekali lagi, ada mujizat dalam bersyukur, mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, menang bersama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik untuk kehadiran-Mu di tempat ini, di dalam pujian penyembahan kami. Bahkan ya Tuhan, saat kami mendengarkan sabda firman, kami Tuhan akan mengakhiri ibadah ini, tapi kami memohon biarlah Roh Kudus Engkau terus bekerja dalam hati setiap kami masing-masing. Biarlah firman yang kami sudah dengarkan itu tidak menjadi sia-sia, tidak mati, tidak kering, tidak terhimpit oleh kekhawatiran hidup kami, tetapi Tuhan dapat tertabur dalam hati kami yang baik, berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat untuk kemuliaan Tuhan. Kami sudah membawa persembahan kami ya Tuhan, persembahan mingguan, syukur, misi, dan perpuluhan. Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah memberikannya. Dan bagi kami yang belum bisa melakukannya,
Tuhan terus mengajar kami bahwa Tuhanlah pemilik segala sesuatu. Tuhanlah yang berdaulat atas apa yang ada di muka bumi ini. Dan ajar kami untuk memberikan yang terbaik dengan sukacita dan kerelaan hati untuk Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Biarlah Tuhan memberkati seluruh jemaat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah mata hatimu kepada Dia dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang tiada batasnya, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu memimpin, menghibur dan menolong, kiranya menyertai setiap jemaat Tuhan di tempat ini, atas pekerjaan, atas studi mereka, penelitian mereka, rumah tangga mereka, keluarga mereka di Indonesia, setiap pergumulan mereka, bahkan seluruh aspek hidup mereka, mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai selama-lamanya. Amin. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Yesus, kaulah pujian bagiku. Katakan sekali lagi. Yesus, kaulah pujian bagiku. Beri kemuliaan Tuhan kita. Ibadah telah selesai dan jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali.